快杀出去！自己正好跟自。他分明三位，秦少侠这种心，这家伙，秦血脉圣地岳超伦。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-571. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 570. Kemarin Kinchan bersama para gadisnya merasakan kalau di depan sana tengah terjadi sebuah pertarungan, di mana terlihat dengan jelas kalau para binatang darah itu secara terus-menerus berusaha untuk menghancurkan penghalang yang diciptakan oleh Yu Chaolun dan Jia Yiyi. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, para binatang darah terus berdatangan dalam jumlah yang lebih banyak lagi, yang mengakibatkan pertahanan mereka sulit untuk bisa ditahan. Selain itu, ada keturunan klan iblis yang juga memberikan perintah kepada para binatang tersebut. Hingga pada akhirnya, Kinchan datang untuk memberikan bantuan. Pada awalnya, pria ini meremehkan kemampuan Kinchan dan menduga kalau ia tidak akan lama lagi akan mati. Namun semua itu adalah sebuah kesalahan besar, pasalnya Kinchan tengah begitu asik farming begitu banyak binatang darah. Sampai-sampai membuat pria ini menjadi begitu kesal kepadanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertarungan Kinchan bersama dan para binatang darah masihlah terus terjadi, di mana pertarungan itu tentu saja tengah didominasi oleh Kinchan, sampai-sampai membuat pria ini terkejut. Pasalnya Kinchan masih muda namun sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia yakin kalau kedepannya Kinchan akan menjadi sosok yang luar biasa juga. Jadi daripada menyanyiakan tubuh dan bakatnya itu, pria ini berencana untuk mengambil alih tubuhnya. Dengan begitu, tuannya pasti akan memberikan pujian kepadanya. Pria ini pun mulai melakukan pergerakan untuk bisa masuk ke dalam diri Kinchan. Yu Changlong sempat memberikan peringatan kepadanya yang membuat Kinchan menyadari penyerangan itu. Ia langsung saja melakukan penyerangan balik kepadanya. Pertahanan yang pria ini miliki tidak mampu menahan pedang Kinchan yang mengakibatkan tubuh fisiknya pun harus hancur. Tidak ingin meninggoy begitu saja, dia langsung menggunakan teknik mencuri jiwa. Hal ini membuat Yu Chaolun merasa khawatir dengan kondisi Kinchan. Pasalnya dia membiarkan pria itu masuk ke dalam tubuhnya. Kita pun dibawa ke alam bawah sadar Kinchan. Pria ini sangatlah senang karena dalam gini tubuh Kinchan akan menjadi miliknya. Ia juga memberikan pujian kepada lautan jiwa yang dia miliki, karena ini sangatlah kuat. Sepertinya keberuntungan tengah memihak kepadanya. Namun ia tidaklah tahu kalau semua ini adalah akhir dari hidupnya sendiri. Pasalnya benih parasit muncul untuk bisa melindungi Kinchan. Melihat hal itu seketika saja membuat pria ini panik. Namun dia masihlah belum tahu apa-apa tentang benih parasit. Serangan teruslah dilancarkan untuk bisa menghabisi pria ini. Seberapa jauh pun dia mencoba melarikan diri, benih parasit dapat dengan mudah mengatasinya dan langsung saja melenyapkan pria itu. Sesaat kemudian Kinchan sadarkan diri. Ia masihlah bingung bagaimana cara untuk melepaskan diri dari benih parasit. Jika ia ingat-ingat perkataan dari kucing gemoy, kalau untuk bisa terbebas dari parasit itu, dia harus mencari perantara. Karena Kinchan tidaklah ingin tubuhnya diambil alih oleh benih parasit iblis. Untuk saat ini tidak ada jejak dari Manik Batas.
Tapi jika Qingchen ingin mencapai kenaikan jiwa meninggalkan tubuh, maka meningkatkan kekuatan jiwa tidak akan ada gunanya. Tubuh fisik Qingchen juga harus dirinya tingkatkan demi bisa menghindari hal yang tidak diinginkan. Waktu dia itu tidaklah banyak, jadi Qingchen harus mendapatkan begitu banyak kekuatan untuk bisa membantunya. Pertarungan teruslah berlangsung, di mana Qingchen mulai menggunakan kemampuannya untuk dapat menghabisi begitu banyak binatang darah dalam satu kali serangan saja. Melihat apa yang terjadi membuat orang-orang ini terpukau akan kehebatan Qingchen. Sedangkan Qingchen meminta mereka untuk tidak diam dan lebih baik mereka itu segera pergi meninggalkan tempat ini. Karena bagaimanapun seiring berjalannya waktu jumlah binatang darah akan terus bertambah. Qingchen akan membukakan jalan untuk mereka. Karena bagaimanapun hanya dialah yang tahu kelemahan dari binatang darah. Namun pergerakan mereka itu agak lambat dan mampu dikejar oleh binatang darah. Topeng Jia bahkan harus terlepas, tapi untung saja Qingchen datang di waktu yang tepat untuk bisa melindunginya. Jia sangatlah senang karena Qingchen tidak kehilangan kekuatannya. Qingchen memintanya untuk tidak banyak bicara dulu karena bagaimanapun kondisi mereka tidaklah baik-baik saja. Ia pun mempersilahkan mereka untuk pergi terlebih dahulu. Sebenarnya gadis ini ingin berbicara lebih lama dengannya. Namun Qingchen harus fokus dulu sebab dia ingin menghentikan para binatang darah supaya mereka tidak mati sia-sia. Melihat kemampuan hebat yang Qingchen miliki benar-benar membuat mereka berdua terpukau. Setelah mereka pergi, Qingchen langsung saja melakukan pembantaian terhadap para binatang darah. Sedangkan di tempat Jia Yi ada beberapa binatang darah yang melakukan penyerangan kepada mereka. Untung saja Qiansu bersama yang lainnya memberikan bantuan. Ia juga meminta mereka untuk segera memulihkan diri. Andai saja Qingchen dalam bahaya karena telah menyelamatkan mereka, maka Qiansu berjanji tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Setelah orang-orang itu pergi, ketiga gadis Qingchen sangatlah mengkhawatirkan kondisinya. Pasalnya, Qingchen tengah berhadapan dengan begitu banyak binatang darah. Cluedo meminta agar mereka dikeluarkan supaya bisa menghadapi para binatang darah. Hanya saja Qingchen tidak ingin mereka bertindak dulu. Pasalnya dia itu ingin bertarung sendirian supaya kekuatan sihir fisiknya dapat meningkat pesat. Pertarungan ini sangatlah bagus untuk dapat meningkatkan kekuatannya. Qingchen yang sudah terkepung pun mulai melakukan pertarungan lagi kepada para binatang darah. Kali ini Qingchen tidak akan menggunakan pedangnya namun hanya dengan kekuatan tubuhnya saja. Dengan bermodalkan tinjunya, Qingchen sudah dapat menghabisi beberapa binatang darah. Baginya latihan ini memang sangatlah cocok untuk dia terapkan. Jika terus begini, maka bukan tidak mungkin Qingchen bisa melampaui batas dan tubuhnya menjadi lebih kuat lagi. Benar saja, perlahan-lahan namun pasti Qingchen yang awalnya membutuhkan beberapa kali tinjuan, kini hanya perlu menggunakan satu pukulan saja demi bisa menumbangkan binatang darah. Tapi tetap saja seberapa banyak pun binatang darah yang dia habisi, mereka teruslah berdatangan. Seakan-akan mereka itu tidak ada habisnya. Sudah tidak terhitung berapa banyak benih binatang darah yang Qingchen dapatkan. Para gadis Qingchen penasaran mengapa dia itu harus bertarung seorang diri, padahal hal ini sangatlah berbahaya. Jadi Qiansu yang merasa khawatir pun memutuskan untuk membantu, begitu pula dengan yang lainnya. Sedangkan Jia Yi mengajak tetuanya untuk memberikan bantuan juga, karena bagaimanapun Qingchen dalam bahaya karena memilih untuk menyelamatkan mereka. Yichorun setuju, jadi dia akan pergi bersama Jia Yi. Di sana mereka pun melihat Qingchen yang masih melakukan pertarungan dengan begitu banyak binatang darah. Melihat hal itu, Qiansu merasa begitu khawatir kepadanya. Tanpa pikir panjang, ketiga gadis ini pun segera memberikan bantuan untuk menyelamatkan Qingchen. Namun sebelum semua itu terjadi, Yichorun menghentikan tindakan mereka. Karena sepertinya mereka tidaklah tahu kalau Qingchen memiliki sebuah rencana tertentu. Pasalnya tiba-tiba saja dia menyadari kalau Qingchen sengaja melakukan hal ini. Dan pasti dia tidak ingin diganggu oleh siapapun. Padanya Qiansu baru menyadari hal itu.
Namun mereka penasaran mengapa Qingchen tidak menggunakan senjatanya dalam pertarungan tersebut. Qingchen seakan-akan tidaklah takut mati, padahal dia itu tengah berhadapan dengan ribuan binatang dara. Namun pada akhirnya Qingchen tetap bisa mengalahkan mereka. 他分明三位，秦少侠这种死，这家伙，亲， Ia juga merasa kalau masalah spasial pada tubuhnya mulai teratasi. Selain itu, dia juga mulai merasakan kalau tubuhnya telah mengalami perubahan. Namun di tengah semua itu, para binatang dara kembali lagi melakukan serangan. Meskipun sudah terkepung, tapi Qingchen bisa dan mudah melakukan serang balik kepada mereka. Dengan berkembangnya tubuh fisik Qingchen, maka serangannya pun telah mengalami peningkatan. Karena dalam satu kali serangan saja, Qingchen dapat mengalahkan begitu banyak binatang dara. Hal ini bahkan baru disadari olehnya. Pasalnya kekuatan serangannya telah meningkat beberapa kali lipat. Para binatang dara masihlah belum menyerah dan kembali menyerang Qingchen. Berhubung perkembangannya ini sangatlah bagus, maka tanpa pikir panjang lagi, Qingchen akan kembali melakukan pertarungan dengan para binatang dara. Semakin banyak yang datang menyerang, maka semakin senang juga dia. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak binatang darah yang Qingchen habisi. Bahkan ledakan besar dihasilkan dengan bermodalkan tinjunya saja. Padarnya para binatang darah mulai sadar kalau Qingchen bukanlah sosok yang bisa mereka kalahkan. Alhasil para binatang darah pun memutuskan untuk melarikan diri saja. Namun Qingchen tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Tapi ada sebuah formasi yang membawa para binatang darah itu pergi. Bahkan serang petir Qingchen tidaklah dapat menghentikan hal tersebut. Ia pun penasaran siapakah yang membuka formasi ini. Tidak ingin terlalu memikirkan hal itu, Qingchen akan memanfaatkan waktu ini untuk bisa memulihkan dirinya. Selain itu, ia juga mulai menyerap seluruh benih binatang darah yang sebelumnya dia dapatkan. Melihat tubuh Qingchen yang penuh akan retakan, membuat ketiga gadisnya merasa khawatir. Sedangkan Jia Yi dan Tetua Yicaolun memberikan bantuan agar benih darah itu bisa diserap dengan cepat oleh Qingchen. Berkat bantuan itulah Qingchen bisa pulih dengan mudah. Ia juga mulai mengenakan pakaiannya. Pada akhirnya, Qingchen pun telah berhasil menyelesaikan latihannya. Di sini, Tetua Yicaolun memperkenalkan dirinya yang berasal dari Tanah Suci Bloodland. Ia juga memperkenalkan Jia Yi bersama dengan para murid yang ia bawa. Mereka sangatlah berterima kasih kepada Qingchen, pasalnya berkat dialah mereka masih dapat hidup. Jadi Yicaolun tidak akan pernah melupakan kebaikannya. Qingchen cukup terkejut, pasalnya mereka berasal dari Tanah Suci Bloodland. Bahkan Yicaolun merupakan seorang penetua dari ruang dalam. Berhubung Qingchen tertarik kepadanya, maka dia penasaran urusan internal apa yang ditangani oleh Yicaolun. Apakah itu hukum pidana, sumber daya manusia, atau keuangan, dan yang lainnya. Mendengar hal itu membuat Yicaolun terkejut, pasalnya Qingchen tahu lebih banyak tentang Tanah Suci Bloodland mereka. Pasalnya Qingchen tahu lebih banyak tentang Tanah Suci Bloodland mereka. Yu ternyata adalah penetua sumber daya manusia. Ia pun memperlihatkan token miliknya untuk menunjukkan kalau dirinya memang adalah seorang penetua. Jika Qingchen membutuhkan sesuatu, maka dia bisa menggunakan token ini untuk dapat menghubungi dirinya. Selama dia itu berada di situs garis keturunan mana di 5 elemen, Yicaolun akan berusaha sekuat tenaga agar bisa membantunya. Qingchen menanyakan mengapa mereka bisa berada di tempat ini. Yicaolun menjelaskan semuanya kepada Qingchen yang membuat dugaannya pun semakin jelas. Yicaolun pun penasaran apakah Qingchen tahu mengenai asal-usul dari orang-orang itu. Di mana Qingchen tentu saja tahu, hanya saja informasi ini terlalu berbahaya. Jadi dia meminta Yicaolun untuk meminta para muridnya beristirahat dulu. Jadi setelah mereka pergi, Qingchen menjelaskan kalau pria berbaju hitam tadi kemungkinan berasal dari Papilion Penegak Hukum. Ia juga mulai memberitahu siapa mereka sebenarnya yang membuat Yicaolun terkejut. Karena bagaimanapun ada ras keturunan iblis kuno yang berada di bawah istana Piao Miao. Bahkan mereka juga bersembunyi di Papilion Penegak Hukum. Tujuan mereka kemari adalah untuk membebaskan keturunan iblis lainnya.
Sejauh ini, Qingchen masihlah belum mendapatkan bukti apapun. Namun berbagai anomali sudah mereka rasakan, jadi tentu saja seharusnya mereka menyadari ada yang tidak beres pada tempat ini. Qingchen juga penasaran sudah ada berapa banyak orang dari faksi utama yang kini diperbudak. Saat ini, Qingchen meminta mereka untuk berpura-pura sambil menyelidiki kebenarannya. 夺舍我各大势力，这些 暂时没有。 此事绝不会传入第三。 两位还想装作不知？ Mereka pun paham, dan sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Qingchen dan Chen Sisi tengah melakukan penyelidikan dan melihat adanya Murong Bingyun. Berdasarkan apa yang Qingchen rasakan, kekuatan dari gadis ini tidaklah sembarangan, karena bisa saja kekuatannya itu lebih tinggi daripada miliknya. Berhubung Qingchen itu terus memperhatikan gadis di sana, membuat Chen Sisi cemburu, di mana ia merasa kalau Qingchen tertarik kepada gadis tersebut. Padahal bukan itu yang Qingchen maksud. Ia pun mulai mengeluarkan Klodao dan Mokara untuk bisa melakukan penyelidikan. 这慕容冰玉怕是还要再疯。你是不是早就发现了？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.